Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ibu Wahyu yang soleh dan solehah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat belajar di rumah. Ya, ketemu lagi dengan Bu Wahyu lewat video pembelajaran. Nah, kali ini Ibu masih menjelaskan pelajaran tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, lanjut pembelajaran 4. Ya, ayo menyimak. Nah, di sini ada macam-macam wujud benda. Macam-macam benda berdasarkan wujudnya. 1. Benda padat. Benda padat adalah benda yang berwujud padat. Contohnya ada banyak ya benda yang berwujud padat. Ada buku, pensil, kursi, meja, piring. Nah, di sini digambar juga terdapat klip, paper, kemudian ada paku, ada kertas, ada gelang karet, dan masih banyak yang lainnya yang merupakan contoh benda padat. Nah, apa ciri-ciri benda padat? Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia memiliki bentuk tetap, jadi tidak akan pernah berubah ketika dipindahkan. Nah, benda padat ditempatkan di mana saja bentuknya tidak berubah. Mau dimasukkan ke dalam air, mau dilempar ke atas, itu bentuknya tetap. Kemudian yang kedua, memiliki ukuran tetap. Nah, benda padat ditempatkan di mana saja, ukurannya juga tidak berubah. Jadi selalu tetap. Kemudian wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda berwujud cair. Contohnya air, tinta, minyak, sirup. Kemudian apalagi susu cair, kemudian oli, bensin. Nah, semuanya yang berwujud cair itu merupakan benda cair. Ciri-ciri benda cair antara lain. Yang pertama, memiliki bentuk tidak tetap. Kenapa? Bentuk benda cair itu selalu berubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, di sini contohnya ketika air dituang ke dalam botol yang berbentuk agak lebar, nah dia pasti akan mengikuti bentuk botolnya. Kemudian ketika ditaruh di botol ini, dia pasti akan mengikuti bentuk botolnya. Ketika ditaruh di bentuk gelas yang kecil, dia akan mengikuti bentuk gelas. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya memiliki ukuran tetap. Nah, biarpun dipindah, ukuran benda cair tidak berubah walau ditempatkan di berbagai wadah. Jadi ketika air dituang, air di gelas ini dituang ke botol semua, itu pasti ukurannya tidak akan berkurang, tetap air yang segelas ukurannya. Hanya bentuknya yang berubah mengikuti wadahnya. Jadi ukuran air masih tetap, tidak akan berkurang atau bertambah. Selanjutnya, ayo membaca. Wira rajin membantu ayah dan ibu. Wira menemani ibu belanja ke pasar. Wira juga membantu ayah mencuci mobil. Bacalah berpasangan percakapan ayah dan Wira saat mencuci mobil di bawah ini. Nah, kalian bisa melakukan percakapan berikut bersama ayah atau bunda yang mendampingi kalian saat belajar. Ibu bacakan percakapannya antara Wira dan ayah. Wira, ayah, apalagi yang bisa Wira bantu? Jawab ayah, tolong ambilkan air ya Wira, bawa airnya dengan ember ini. Ayah memberikan ember kepada Wira untuk diisi air. Wira menjawab, baik ayah, Wira akan segera mengambil air. Tak lama Wira kembali dengan seember air lalu diberikan pada ayah. Wira mengatakan, ini ayah airnya, coba ayah lihat.
bentuk air ini menjadi seperti ember. Ayah berkata, "Iya Wira, itu karena air adalah benda cair, sehingga bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya." Kata Wira, "Oh begitu ya, ya. Kalau ember ini termasuk benda apa ya?" Ayah menjawab, "Ember termasuk benda padat, Wira. Bentuk ember tidak berubah walau ditempatkan di mana saja." Wira berkata, "Terima kasih Ayah telah memberi penjelasan kepada Wira." Ayah pun berkata, "Sama-sama Wira, anak ayah hebat karena selalu ingin belajar." Nah, di sini ada yang merupakan benda cair, contoh benda cair yaitu air yang di bawah Wira, kemudian benda padatnya yaitu ember yang digunakan untuk membawa air. Nah, ini percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, di sini akan membuktikan percobaan tentang bentuk benda. Adapun alat dan bahannya yaitu piring, gelas kaca, kerikil atau batu, dan air. Nah, langkah-langkahnya kalian amati kerikil atau batu dan airnya. Kemudian tentukan wujud bendanya, apakah padat, cair, atau gas. Jadi kalau batu itu merupakan benda padat dan air merupakan benda cair. Kemudian siapkan piring dan gelasnya. Masukkan air ke dalam piring dan gelas. Masukkan air ke dalam gelas dan piring secukupnya. Nah, kalian perhatikan apakah bentuk kerikil atau batu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Di sini ada tabel hasil pengamatan, yaitu yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan wujud benda mula-mula, yaitu batu. Mula-mulanya wujudnya seperti apa? Ya, seperti batu, ya, benda padat. Kemudian air, ya tetap air. Nah, kemudian yang kedua, setelah dilakukan percobaan, wujud benda setelah ditempatkan pada wadahnya. Nah, wujud batu atau kerikil setelah dipindah, dimasukkan ke dalam gelas ataupun piring, apakah berubah atau tetap? Ya, bentuknya, wujudnya tetap tidak berubah ya. Sedangkan air itu bentuknya pasti mengikuti wadahnya, yaitu dia akan berubah bentuk mengikuti bentuk gelas dan berubah bentuk mengikuti bentuk piring. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatanmu, apakah benda mengikuti wadahnya? Tuliskan kesimpulannya pada baris tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Di sini ada percakapan antara Wira dan Ayu. Nah, tapi belum lengkap. Jadi kalian diminta untuk melengkapi percakapan yang masih rumpang. Rumpang di sini percakapannya masih belum selesai. Di sini ada percakapan Wira dan Ayu. Nah, kalian lengkapi percakapan tersebut, diisi titik-titiknya ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu benda cair, ciri-cirinya seperti apa, kemudian sudah melakukan percobaan juga bagaimana kalau air dituang ke dalam botol. Nah, kalian isi kalimat yang masih rumpang, percakapan yang masih rumpang ini. Aktivitas individu. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menentukan panjang pendek pada lagu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar menyanyikan lagu yang berjudul Berdayung ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah, perhatikan kembali notasi angka. Ini namanya notasi angka pada lagu Berdayung. Nah, nanti kalian jika terdapat berikan tanda bulat jika untuk bunyi yang pendek dan berikan tanda strip untuk bunyi yang panjang. Nah,
Nanti beri tanda mana yang bunyinya panjang dan mana yang bunyinya pendek. Nah, untuk menuliskan, untuk menentukan mana yang bunyi panjang, mana bunyi pendek pada lagu berdayung, perhatikan notasi angkanya, ya. Jika di belakangnya ada titik, nah di sini 3, kemudian ada titik, nah itu kita nyanyikan dengan bunyi panjang. Dan berarti jika yang tidak ada titiknya, itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Berarti sudah terlihat ya di sini mana yang dinyanyikan panjang dan mana yang dinyanyikan pendek. Di sini berarti ada lirik la dan ja yang panjang, kemudian ku. Nah, di sini ku dan ingin. Terus di sini ada ju dan tang. Nah, supaya lebih jelasnya kita dengarkan lagi ya lagunya sambil diperhatikan panjang pendeknya. Ya, ini sudah Ibu tuliskan mana bagian yang panjang, mana bagian yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Di sini kalau tanda strip itu bunyinya panjang, kalau tanda pendek bulat itu bunyinya pendek. Yuk kita perhatikan sama-sama. Sudah tahu ya anak-anak mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan mana yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, kalian bisa tulis di buku catatan untuk menentukan tanda yang mana bunyi panjang dan bunyi pendeknya pada lagu berdayung. Ya, ayo berlatih. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Vira mempunyai 5 akuarium kecil. Ia menaruh 2 ikan mas di setiap akuarium. Berapakah jumlah ikan mas yang Wira miliki? Nah, ini kalian perhatikan contohnya untuk mengajarkan ayo berlatih di buku paket. Nah, di sini kita tuliskan penjumlahan, bentuk penjumlahannya yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Kemudian contoh yang kedua, sebuah mobil memiliki 4 roda. Berapakah jumlah roda yang dimiliki 5 mobil? Nah, di sini kita langsung jumlahkan setiap roda pada mobil. Nah, yang pertama, roda mobil itu ada 4. Kemudian kita jumlahkan sebanyak 5 kali. 4 tambahkan 4 yaitu jadi 8. Kemudian tambahkan 4 lagi jadi 12. Tambahkan 4 lagi jadi 16. Dan tambahkan 4 lagi menjadi 20. Jadi semuanya 5 mobil itu ada 20 roda. Ya, sekian penjelasan dari Ibu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga tetap semangat belajar di rumah dan bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.